Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar lagi cara membuat pola gamis anak dengan usia 10 sampai 11 tahun. Di sini untuk ukuran 10 sampai 11 tahun, teman-teman bisa disimak ya yang ada di layar. Silahkan teman-teman dicatat dulu atau enggak bisa di screenshot. Tapi perlu diingat ya, ini ukuran jadi. Jadi nanti kita tidak perlu lagi untuk menambahi kelonggaran ya. Oke, untuk langkah pertama, seperti biasa, kita akan buat garis bantu dulu di bagian sini. Kita bisa menggunakan penggaris siku ya, seperti ini. Dan usahakan garisnya benar-benar lurus. Dan garis ini nanti saya akan posisikan di bagian atas atau bagian bahu. Dan garis ini kita sebut dengan garis A ya. Selanjutnya kita bisa ambil dulu untuk ukurannya. Di sini kita akan tentukan untuk garis turun bahu teman-teman ya. Seperti biasa, saya akan menggunakan 1/10 dari lebar bahu. Karena di sini lebar bahu 32, maka dari garis A kita bisa turunin 3 cm lebih 2 mili. Ya, di sini. Kalau enggak juga 3 cm enggak masalah ya. Jadi dari garis A teman-teman bisa turunin 3 cm atau 3 cm lebih 2 mili. Kemudian garis ini kita sebut dengan garis B. Langkah selanjutnya kita akan tentukan untuk garis lingkar badan. Jadi di sini rumusnya adalah 1/4 dari lingkar badan ya. Karena di sini lingkar badan 86, kita bagi 4 sama dengan 21,5 ya. 21,5. Kita tentukan dari garis A ya, kita geser turun. Perlu diperhatikan dari garis A kita turunin 21,5 cm. Oke, di sini garisnya. Kemudian garis ini kita sebut dengan garis C. Selanjutnya kita akan tentukan untuk garis lingkar pinggang ya atau garis turun pinggang. Di sini untuk usia 10 sampai 11 tahun kita bisa turunin dari garis A itu 32 atau 33 cm. Itu untuk standarnya ya, teman-teman. Kemudian kita buat garis lagi ya di bagian sini. Dan garis ini kita sebut dengan garis D. Selanjutnya kita akan tentukan untuk panjang gamisnya ya. Di sini panjang gamis 118, maka dari garis A kita bisa turunin 118 cm. Oke. Dan garis ini kita sebut dengan garis E ya. Selanjutnya kita akan buat untuk kerung lehernya ya di bagian sini. Di sini lingkar leher 34 cm. Jadi rumusnya adalah 1/6 dari lingkar leher ya. Jadi lingkar leher kita bagi 6. 34 dibagi 6 sama dengan 5 cm lebih 6 mili. Kemudian kita tambah 1 cm teman-teman. Sama dengan 6 cm lebih 6 mili. Itu untuk ke samping ya. Maka garis A ini ke samping kita buat 6 cm lebih 6 mili. Di sini ya posisinya. Kemudian titik ini kita sebut dengan A1. Selanjutnya kalau untuk turun ya, dari 5 cm lebih 6 mili ini kita tambah 2 cm teman-teman. Maka menjadi 7 cm lebih 6 mili itu untuk turun. Maka dari garis A kita turunin 7 cm lebih 6 mili ya di sini. Dan titik ini kita sebut dengan A2. Kemudian kita bisa pertemukan ke A1. Teman-teman bisa menggunakan penggaris lengkung ya, karena di sini menggunakan skala.
Saya akan garis manual aja karena susah kalau menggunakan penggaris. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar badannya ya. Di sini lingkar badan 86 cm. Jadi rumusnya kita cukup bagi 4 saja. Jadi 86 kita bagi 4 sama dengan 21,5. Maka garis C ini kita buat 21,5 cm di sini. Dan titik ini kita sebut dengan C1. Selanjutnya kita tentukan untuk pinggangnya ya. Di sini lingkar pinggang 80 kita bagi 4 sama dengan 20 cm. Maka garis D ini kita buat 20 cm di sini. Dan titik ini kita sebut dengan D1. Selanjutnya teman-teman pertemukan ya dari D1 ke C1. Oke. Selanjutnya kita tentukan untuk lebar bawahnya ya di bagian sini. Jadi untuk baju anak itu semakin lebar semakin bagus. Makanya di sini untuk lingkar pinggulnya saya kosongin ya. Jadi lingkar pinggulnya tinggal menyesuaikan saja dari lebar bawah seperti ini. Tapi teman-teman tergantung selera ya, mau dilebarin atau agak dikecilin sedikit nggak masalah. Tapi di sini kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kalau teman-teman mau dipotong ya di bagian pinggang ya, kita naikin di sini 1 cm atau 1,5. Nah, seperti ini. Karena biasanya anak kecil itu suka ada potongan pinggang ya. Mau di bawahnya dikerut atau mau dipayungin. Jadi potong di sini. Selanjutnya, teman-teman di bagian sini harus dikurangin ya supaya nanti saat bajunya dipakai itu tidak turun di bagian samping. Caranya teman-teman ukur ya dari garis D ke garis E. Di sini ada berapa senti. Lalu kita samain dari D1 ke bawah ya di sini. Nah, jadi posisinya akan di sini. Jadi nanti saat bajunya dipakai itu tidak turun di bagian samping. Lalu teman-teman bisa garis lengkung ya seperti ini. Dibentuk ya agak melengkung seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya oh ya lupa tadi ya di bagian bahu kita belum buat ya. Di sini kita buat dulu bagian bahu atau lebar bahunya. Di sini lebar bahu 32 kita bagi 2 sama dengan 16 cm. Maka garis B ini kita buat 16 cm. Kemudian titik ini kita sebut dengan B1. Selanjutnya pertemukan ke A1 teman-teman. Oke, ini bagian bahu udah selesai ya. Tadi kelewat aturan di awal tadi. Nggak masalah ya. Selanjutnya kita akan buat untuk kerungan lengan atau lingkar ketiaknya. Jadi teman-teman bisa gunakan penggaris siku seperti ini. Penggaris siku kita letakkan ke titik B1 ya seperti ini. Nah, jadi dari B1 kita buat garis lurus ke bawah seperti ini. Kemudian garis ini kita ambil tengah-tengahnya ya. Dari garis B ke C kita ambil tengah-tengahnya. Oke, kira-kira di sini ya. Lalu dari titik ini, teman-teman bisa masukin 1,5 atau 2 cm. Di sini saya akan masukin 2 cm. Kemudian kita buat garis lengkungan ya. Teman-teman bisa perhatikan caranya. Kita bisa menggunakan penggaris kerung lengan seperti ini. Nah, kita taruh serileksnya aja, sebagusnya aja, jangan terlalu dipaksain. Nah, kira-kira seperti ini, lalu kita buat garis. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dan ini pola badan depannya sudah selesai ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung potong saja. Tapi perlu diingat, ini pola belum termasuk kampuh ya. Teman-teman bisa tambahin sendiri untuk kampuhnya. Di sini saya akan potong pas dengan pola saja, belum saya tambahin kampuh. Oke, ini pola yang sudah saya potong ya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal buat untuk pola badan belakang. Teman-teman bisa perhatikan caranya. Jadi kertas ya di sini. Lalu kita tumpangin ya pola badan depan seperti ini. Jadi langsung aja kita jiplak aja dari pola badan depan seperti ini. Oke, kira-kira sudah rata. Kita bisa tindihin ya supaya tidak geser-geser untuk pola badan depannya. Nah, seperti ini.
Selanjutnya di bagian bahu ya, di ujung bahu sini kita bisa buat garis bantu ya. Kita buat garis lurus dulu di sini. Oke. Selanjutnya teman-teman dari garis ini kita bisa turunin 1,5 cm itu untuk kerungan leher bagian belakang ya. Kita turunin dari garis ini 1,5 cm di sini. Kemudian kita buat garis lengkungan seperti ini. Nah, jadi untuk lehernya sudah selesai. Selanjutnya kita buat untuk ketiaknya ya, atau kerungan lengan. Jadi dari garis ini teman-teman geser keluar 1 cm ya. Nah, dari garis ini kita geserin 1 cm keluar. Kemudian kita buat garis lengkungan. Kita bisa menggunakan penggaris kerung lengan. Nah, seperti ini. Kira-kira sudah pas. Oke, seperti ini langsung kita garis saja. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan ini polanya sudah selesai, kita tinggal potong aja untuk polanya. Jadi nanti kita potong itu badan samping sama bahu kita samain dengan badan depan. Nah, di bagian bahu kita samain dengan badan depan seperti ini. Dan bagian samping sini juga kita samain dengan badan depan. Oke teman-teman ya, ini pola yang sudah saya potong hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal buat untuk pola lengannya. Tapi di sini sebelum membuat pola lengan, kita ukur dulu ya untuk lingkar ketiaknya. Karena untuk membuat pola lengan kita butuh ukuran lingkar ketiak, maka di sini kita harus ukur dulu untuk lingkar ketiaknya. Oke, di sini lingkar ketiaknya ada 43. Teman-teman bisa dicatat dulu untuk ukurannya supaya lebih mudah ya untuk patokannya nanti. Di sini lingkar ketiak sama dengan 43 cm. Di sini untuk membuat pola lengan, teman-teman bisa lipat dulu kertasnya seperti ini. Nah, jadi kertas kita lipat jadi dua seperti ini dulu. Oke, kemudian di sini teman-teman buat garis bantu. Kita bisa menggunakan penggaris siku seperti ini. Dan garis ini nanti saya akan posisikan di bagian atas ya. Oke, kemudian garis ini kita sebut dengan garis A. Selanjutnya kita tentukan untuk tinggi puncak ya. Di sini patokannya ke lingkar ketiak. Di sini lingkar ketiak 43 kita bagi 4 sama dengan 11 cm kurang sedikit ya. Kita buletin aja menjadi 10,5 saja. Nah, maka dari garis A kita turunin 10,5 cm. Di sini, lalu kita buat garis. Kemudian garis ini kita sebut dengan garis B. Selanjutnya kita tentukan untuk panjang lengan. Di sini panjang lengan 48, maka dari garis A kita turunin 48 cm. Lalu kita buat garis lagi di sini. Dan garis ini kita sebut dengan garis C. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar lengan atas atau pangkal lengannya ya. Kita patokannya ke lingkar ketiak lagi ya. Di sini lingkar ketiak kita bagi 2 sama dengan 21,5 cm. Jadi 21,5 ini kita ambil dari mana? Kita bisa menggunakan meteran kita seperti ini. Lalu kita cari angka 21,5 cm. Lalu kita letakkan di sudut A ya di sini. Lalu angka 0 kita pertemukan ke garis B. Nah, maka titik pangkal lengannya di sini.
Kemudian garis ini kita sebut dengan B1 ya, titik ini. Lalu kita pertemukan ke sudut A ya teman-teman. Jadi garis ini adalah garis bantu untuk membuat kerung lengan. Jadi kita langsung buat aja untuk kerung lengannya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, membuat kerung lengannya atau bentuk kerung lengannya. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk lingkar lengan bagian bawah ya. Di sini kita bisa gunakan 11 cm atau 12 cm. Lalu kita pertemukan ke titik B1 ya, seperti ini. Nah, jadi polanya sudah selesai teman-teman. Kita tinggal potong aja untuk polanya. Oke, setelah kita potong ya, seperti ini, kita bisa buka dulu ya untuk polanya. Seperti ini. Kemudian kalau teman-teman mau dikerung ya di bagian depan, kita ngerungnya jangan terlalu banyak ya. Kalau untuk anak-anak, kita kerung aja 1 cm seperti ini. Lalu kita bisa tandain supaya tidak tertukar. Di sinilah bagian depan, ini adalah bagian belakang. Oke ya, pola lengannya sudah selesai. Seandainya kita pasang ke badannya, maka kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.